Bapak Ibu semuanya, untuk masalah Buya Syakur ini, aduh saya angkat topi aja kalau kayak gitu Bapak Ibu. Pusing gitu mendengar apa yang disampaikan Buya Syakur ini. Sehingga channel-channel Kristen banyak yang mengangkat ceramah Buya Syakur ini loh. Banyak, bukan cuma satu channel, tapi puluhan channel dari channel Kristen. Mereka sangat bangga apa yang dikatakan oleh Buya Syakur, seakan-akan ya mengasih kepada kita umat Islam. Nih lihat ceramah Buya Syakur, oh nih menampar Islam sendiri, bla 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 bla. Ya umat Islam itu ada akal. Kalaunya mendengar ceramah itu nggak langsung ditelan mentah-mentah. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Dan tidak diuraikan. Berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu nggak ada, hanya aqimus sholah saja. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampubolon. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat kesediaan saudara yang selalu mengikuti dan memfollow konten-konten yang Pastor Daud upload, tentunya di channel God Ministry. Dan terima kasih banyak buat kesediaan saudara. Dan jangan lupa saudaraku, jika saudara belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe dan tentunya nyalakan tombol loncengnya agar setiap kali Pastor Daud mengupload video yang baru, maka saudaralah orang-orang yang pertama untuk mendapatkan notifikasi dari saya, tentunya lewat YouTube. Dan dengan saudara mensubscribe channel ini, itu artinya saudara sudah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud untuk memberitakan kabar baik serta berdiri sebagai apologet pembelaan terhadap iman umat Kristen, dan juga saudara-saudara sudah ikut mendukung untuk memberitakan kabar baik sampai ke seluruh ujung bumi ini. Ya, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat, menyaksikan bagaimana Ustadz PI, seorang YouTuber Islam yang selalu kontroversi. Ya, banyak hal-hal yang dia bahas yang menyinggung iman umat Kristen. Dalam video ini, saudaraku, Ustadz PI, seperti kebakaran jenggot karena banyak YouTuber Kristen, mengupload ulang, namun dalam pembahasan-pembahasan, tapi yang dibahas itu adalah seorang ustadz terkenal, seorang profesor, ulama yang nasionalis. Yaitu ulama atau Ustadz Profesor Buya Syakur. Nah, Ustadz PI sampai geleng-geleng kepala, kok kenapa Ustadz Buya Syakur ini begitu didukung oleh YouTuber Kristen? Ada apa? Sehingga Buya Syakur ini dapat dukungan yang begitu deras dari YouTuber Kristen. Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat ulang bagaimana Ustadz PI sampai angkat topi untuk terus melanjutkan perjuangan imannya untuk menghadapi kenyataan seperti Ustadz Buya Syakur. Nah saudara, setelah kita mendengar penjelasan Buya Syakur dalam video tersebut, maka jelas bahwa di dalam Al-Quran yang menjadi tolok ukur dalam agama itu ternyata bukan sholat. Bapak Ibu semuanya, untuk masalah Buya Syakur ini, aduh saya angkat topi aja kalau kayak gitu Bapak Ibu. Saya angkat topi aja kalau kayak gitu Bapak Ibu. Aduh saya angkat topi aja kalau kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Pusing gitu mendengar apa yang disampaikan Buya Syakur ini. Sehingga channel-channel Kristen banyak yang mengangkat ceramah Buya Syakur ini loh. Banyak, bukan cuma satu channel, tapi puluhan channel dari channel Kristen. Mereka sangat bangga apa yang dikatakan oleh Buya Syakur, seakan-akan ya mengasih kepada kita umat Islam. Nih lihat ceramah Buya Syakur, oh nih menampar Islam sendiri, bla 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 bla.
Ya, umat Islam itu ada akal. Umat Islam itu ada akal. Umat Islam itu ada akal. Iya, seperti yang sudah kita lihat ulang ya, di video awal pun sudah Pastor Daud terangkan, dan juga saya ulang lagi bagaimana Ustadz PI geleng-geleng kepala. Ya, saya nggak tahu dia lagi sakit kepala atau tidak. Yang pasti Ustadz PI gregetan ya, seperti berang ya. Kenapa ulama atau Ustadz Profesor Buya Syakur ini banyak digandrungi oleh orang-orang Kristen, bahkan YouTuber-YouTuber Kristen. Nah, di dalam omongan Ustadz PI tadi bahwa sepertinya YouTuber Kristen ini mengadu domba atau memperalat Buya Syakur untuk menampar katanya orang Islam. Sebenarnya tidak, ya. Seperti YouTuber Kristen yang tampil di video ini, ya, saya perhatikan pun sebenarnya ya itu semuanya masih dalam koridor, bahkan tidak melebihi atau berbicara melintasi seperti apa yang dibahas oleh Ustadz Buya Syakur ketika video itu diangkat ulang dengan pembahasan-pembahasan yang sederhana. Nah, kenapa YouTuber Kristen menyukai Ustadz Buya Syakur? Ya jelas punya alasan. Ya, yang pasti YouTuber Kristen tidak pernah memakai Ustadz Buya Syakur untuk menyerang atau menampar umat Islam. Karena Buya Syakur berceramah, dia bebas dan tidak berdasarkan suruhan atau pengaruh dari agama lain. Jadi Ustadz PI ya salah ya. Jadi Ustadz PI tidak mengerti di titik ini. Nah, YouTuber Kristen itu melihat semua isi daripada ceramah Ustadz Buya Syakur dan semuanya berbobot, bahkan mengandung bisa dikatakan ilmu pengetahuan yang cukup dalam, ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, bahkan semua penyampaiannya itu masuk akal, masuk logika, seperti yang Ustadz PI katakan, umat Islam harus pakai akal. Jelas umat Kristen juga memakai akal untuk mempertimbangkan ajaran atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz. Salah satunya Ustadz Buya Syakur ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih ustadz-ustadz lain yang nasionalis, yang saya pikir bukan hanya agama Kristen saja yang suka, tapi semua agama, semua rakyat Indonesia menyukainya, seperti Ustadz Abu Janda ya, dan Quraisy Ab, ya banyak lagi sih sebenarnya ulama atau ustadz yang benar-benar nasionalis. Di dalam ceramah mereka yang keluar dari mulut mereka hampir-hampir tidak ada menghinakan agama lain. Nah, sudah jelas kalau sudah begini, saya pikir semua agama ya, terlebih agama Kristen yang dibahas oleh Ustadz PI ya tidak alergi. Seharusnya umat Islam senang kalau ada ulama atau ustadznya itu digandrungi, disukai oleh agama lain atau agama Kristen. Harusnya agama Islam itu senang, ya, karena ada ulamanya, ustadznya yang disukai. Bahkan orang Kristen ngefans. Bukan berarti memperalat ustadz itu untuk mengadu domba, bahkan menyerang balik umat Islam, tidak. Ya, karena ustadz ini seperti Ustadz Buya Syakur ini ceramah ya itu keluar dari hatinya, ya, bahkan sebelum konten-konten ini bermunculan, sebenarnya video-video itu sebenarnya video lama yang akhirnya didengarkan ulang oleh YouTuber-YouTuber Kristen dan merasa isinya itu ya pantas untuk dipublikasikan ulang, ya. Dan kalau seandainya dibalik ada pendeta yang digandrungi oleh agama Islam, seandainya ini ada, ya silakan, kami senang. Berarti pendeta itu jadi berkat buat agama lain. Ya, kami tidak berang. Sekalipun banyak umat Islam mengutip khotbah pendeta-pendeta yang menurut dari agama Islam itu berbobot, ya, dan perlu dipublikasi, ya silakan. Ya, kami sebagai umat Kristen sangat bangga dan senang kalau dari mulut pendeta itu ternyata menjadi berkat bagi umat Islam. Kami tidak perlu marah. Sekalipun isinya itu mengkritisi agama Kristen sendiri, kami senang. Ya, jadi kami
diberitahu kalau ada ternyata satu kebenaran yang selama ini kami tidak hidupi atau terlupakan. Jadi tidak ada alasan umat Kristen untuk mengatakan umat Islam ketika mengangkat kembali satu makalah dari seorang pendeta, lalu menganggap itu serangan kepada Kristen. Nggak perlu. Dan saya yakin nggak akan pernah. Justru kami bangga kalau ada pendeta yang ternyata mampu menyingkapkan sebuah rahasia dan akhirnya agama lain merasa diberkati. Begitu juga buat Ustadz Buya Syakur dan ustadz-ustadz lainnya. Kalau kami merasa bahwa ajarannya itu baik, menenteramkan jiwa, membawa damai sejahtera, ya nggak ada salahnya kalau kami ngefans, nggak ada salahnya. Dan kami pun tidak berani menambah-nambahi omongan daripada Ustadz Buya Syakur, nggak berani. Karena kami pasti salah di sana. Ya kami hanya memunculkan dan membahas betapa hebatnya, betapa luar biasanya hamba Allah ini, ya, yang diberi yang namanya kecerdasan, akal budi, dan hati yang penuh dengan damai. Ya, dan kami sungguh-sungguh salut dengan Ustadz Buya Syakur. Seluruh isi ceramahnya dia selalu ada di tengah-tengah, menjembatani, tidak pernah menghina agama lain. Dan saya yakin pantang buat Ustadz Buya Syakur untuk melakukan itu, sebab dia adalah seorang ulama, pemimpin sebuah pesantren, dan harus menjadi panutan. Nah, kalau umat Kristen senang dengan Ustadz Buya Syakur, bahkan memunculkan kembali ceramah-ceramahnya yang mungkin sangat luar biasa menurut kami. Dan seharusnya umat Islam senang dong, ya kan? Senang kalau ada agama lain menyukai ulamanya. Nah, tapi bagi Ustadz PI menganggap ini menjadi sebuah kebodohan, ya. Kebodohan. Karena kenapa ya Ustadz Buya Syakur ini dipakai oleh YouTuber Kristen sampai dia buka topi dan dia geleng-geleng kepala. Sepertinya dia kepanasan. Panas gitu ya. Nah, saya pikir ya kalau Ustadz PI mau mengulas dan membahas tentang kenapa YouTuber Kristen menyukai itu, ya inilah jawaban kami. Ya, jadi ya mari kita berdiskusi baik-baik gitu ya. Mari kita berdiskusi di dalam koridor yang benar dan tidak menyinggung dengan sengaja menghinakan ajaran agama lain. Umat Kristen tidak perlu melakukan itu. Ya, buat kita ya bertukar pikiran, bertukar ilmu itu bagus karena kita kan di era yang sekarang ini banyak sekali ketinggalan tentang sejarah-sejarah atau pengetahuan yang mungkin kita belum sempat belajar. Tapi dengan adanya orang-orang yang cerdas seperti ini, ya, ada banyak lagi ustadz-ustadz, ulama-ulama yang benar-benar punya wawasan yang sangat luar biasa. Umat Kristen sangat menyukainya. Ya, ada lagi ustadz yang dari Madura itu, wah, keren sekali, ya. Jadi buat kami tidak mengurangi nilai keimanan Kristen kalau kami belajar bahkan mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang tokoh agama dari agama lain. Karena buat kami itu belajar adalah sebagian dari iman. Pengetahuan itu sebagian dari iman. Kami mau belajar, ya, kami mau mendengar. Selama itu baik, selama itu membangun karakter manusia, selama itu membawa hasanah-hasanah yang sangat bijaksana, kita dukung. Ya, kita dukung. Mau Presiden Republik Indonesia sampai selama-lamanya Islam pun, selama dia adalah seorang pemimpin yang sejati, memperdulikan rakyat, yang mengerti hati nurani rakyat, ya kita dukung. Kita tidak pernah ribut, komplain, bahkan memaksa untuk menurunkannya, tidak. Ya, karena agama Kristen itu diajarkan untuk bijaksana, penuh hati damai, dan merindukan yang namanya sukacita dan ketentraman. Oke ya Ustadz PI, tetap semangat, pakai akal sehat. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi ya penghiburan bagi kita semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menjaga
kebersamaan dan menjaga ketentraman dan hindari yang namanya pertikaian. Merdeka.